Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau bikin video yang agak santai-santai sedikit ya teman-teman. Kita bikin video yang ringan-ringan saja pembahasannya. Nah, di video kali ini saya menemukan sebuah artikel begini yang mengatakan lelucon ini hanya dipahami oleh orang Makassar. Benar nggak? Nah, ini artikel diunggah oleh IDN Times dan kita akan sama-sama, saya akan membacakan leluconnya, jokes-jokesnya, cerita-ceritanya, dan kita akan mengetes apakah benar-benar lelucon ini hanya dipahami oleh orang Makassar saja atau bisa dipahami oleh semua orang. Ya, mari kita coba. Di sini juga ada, di sini ada 5 cerita ya kalau tidak salah. Oke, kita mulai lagi saja teman-teman. Ini saya tidak pakai skrip, jadi maaf kalau ngomongnya agak belepotan. Yang pertama, menghalangi wanita bunuh diri. Judulnya teman-teman. Jadi suatu hari, ada seorang preman yang berhenti di tengah jembatan dan melihat seorang wanita mau bunuh diri. Dia berusaha menghentikan aksi tersebut. Premannya berkata, "Mau kau bikin apa cewek?" Iya, agak logat Makassar kan di Makassar. Kemudian si wanita pun menjawab, "Mau kak bunuh diri daeng." Wah. Si preman pun menjawab, "Kalau begitu, kasih kak paling ciuman terakhirmu nah. Mau jiko tau dek cium kak." Anjay. Lalu wanita itu pun mencium preman tersebut. Wah, langsung dicium teman-teman. Preman itu pun langsung senang dan bertanya lagi, "Ciumanmu hot sekali deh." Aduh, agak porno ya. "Kenapa kau mau bunuh diri? Cantikmu lagi, bodimu juga bagus nah. Kan sayang tuh dek," kata preman. Si wanita itu pun menjawab, "Sedih kak daeng." Sedih kak daeng. "Ke orang tua aku ndak mengerti perasaanku daeng. Nalarang kau pakai baju Nalarang kau pakai baju perempuan kau dong. Padahal ku suka ki kayak perempuan daeng." Si preman pun kemudian, "Cuh, cuh, setang. Ternyata banci ko pale, songkolo. Pergi muka bunuh diri saja kok." "Enggak, saya yang bunuh kok setang." Aksi preman itu memanfaatkan kegalauan sang wanita justru berujung menyadari kalau dia bukanlah seorang perempuan. Ya, jadi ceritanya, kesimpulannya, jangan menilai dari sampul ya teman-teman. Dia melihat ada seorang perempuan cantik yang mau bunuh diri karena orang tuanya tidak mengerti perasaannya si perempuan, karena ternyata si perempuan ini laki-laki yang mau jadi perempuan dan jelas orang tuanya tidak terima tuh, dan si preman ini malah memanfaatkan. Ya, ada-ada saja. Kemudian cerita kedua, judulnya itu menukar sendal dengan kuda. Ceritanya begini. Udin itu kan nama Jawa ya. Udin asal Jeneponto. Salat Jumat di sebuah masjid di Bone-Bone. Setelah selesai sholat, ia keluar dari masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Perutnya mules, bukan buatan. Maunya sini kata-katanya tuh perutnya mules bukan main. Namun ia kaget, sandal barunya hilang. Dia mencarinya, dibantu Amir yang kebetulan penjaga masjid. Oke, jadi si Udin ini pergi sholat Jumat di masjid, pulang-pulangnya sandalnya hilang. Mana sandal baru lagi? Nah, dia pun dibantu sama si Amir yang penjaga masjid untuk mencari sandalnya. Ya, kayaknya hampir di setiap daerah ya, hampir di setiap daerah ya ada sandal yang hilang kayak begitu ke hari Jumat. Nah, Amir pun berkata, penjaga masjidnya berkata, "Pak, kalau di sini itu hilang sandal, jarang didapat." Udin pun menjawab, "Wah, bagus itu. Kalau begitu saya pulang dulu." Nah, Amir bingung. Kenapa respon Udin kayak begini? Dia tak habis pikir tentang orang Jeneponto yang satu ini. Sandalnya hilang, tapi malah senang. Beberapa hari kemudian, Udin datang kembali ke masjid. Sengaja bertemu Amir untuk menanyakan sandalnya yang hilang di hari Jumat kemarin. Udin pun bertanya, "Bang Amir, mana kuda saya?" Amir, "Loh, kok tanya saya? Kuda apaan? Bukannya yang hilang kemarin cuma sandal?" Udin menjawab, "Iya, tapi katanya kalau sandal yang hilang jarang didapat." Amir menjawab, "Apa maksud tak?" Diperjelas lagi sama Udin, "Maksudku saya mau keambil itu jarang." Amir menjawab,
Kok jarang mau diambil? Apa itu jarang kah? Kukira jarang itu artinya tidak sering. Ya, sudah Udin menjawab, awe lapuang. Jarang itu artinya kuda. Nah, jarang berarti kuda. Jadi Udin berpikir bahwa bila sandalnya hilang, maka diganti dengan kuda. Kan dia bilang, si penjaga masjid, kalau hilang sandal, jarang didapat. Nah, jarang itu kan kalau dalam bahasa Jeneponto, itu artinya kuda. Nyarang. Ya, bolehlah, bolehlah. Kita lanjut ke artikel berikutnya, teman-teman. Jarang. Judulnya ini yang ketiga, nyamuk pengganggu. Nyamuk pengganggu. Ya, dimanapun nyamuk selalu mengganggu ya, teman-teman. Ari ditugaskan sang ibu untuk membeli kelambu karena di kamarnya banyak nyamuk. Sebelum berangkat, Ari sudah mengingat apa yang harus dibeli. Namun sampai di toko, dia lupa nama benda yang harus dibeli. Bisanya temu lupa, nah satu disuruh beli. Nah, penjaga toko pun bertanya, mau beli apa, Ki? Ari menjawab, anu Pak, saya mau beli itu, kain yang digantung di sana, digantung di sini, terus saya di dalam, dan nyamuk di luar. Mak ngung, ngung, bunyi nyamuk ya. Penjaga toko pun berpikir keras. Kemudian si Ari menjawab, iya Pak, yang saya di dalam, nyamuk di luar, mak ngung, ngung begitu. Masa Bapak enggak tahu? Ya enggak tahu lah. Kemudian penjaga toko pun sadar dan berkata, oh, kelambu. Udah, sampai situ saja ceritanya. Wah, ini mah bukan cerita bukan ceritanya orang Sulawesi ini. Kayaknya orang Jakarta pun mengerti ya kalau bunyi-bunyi kayak begitu. Cuman ngung ngung ngung. Udah kayak siapa? Udah kayak Nopian ya. Stand up comedian yang punchline-nya suara-suara aneh begitu. Kemudian cerita keempat berjudul Sudah Makan. Jadi ada 5 ya ceritanya teman-teman. Yang ini yang keempat sudah makan. Neni pulang ke rumah bersama salah satu temannya yang namanya Aso. Saat pulang, ternyata sang ibu sudah masak makan siang. Dan siang itu, sang ibu mengajak Neni untuk makan bersama. Nah, Neni pulang bersama dengan Aso. Diajak untuk makan siang sama mamanya. Si mamanya pun bertanya, manggil Neni. Neni, sini kok makan siang sekalian sama mama. Neni menjawab, iya emak. Weh, enaknya dipanggil makan siang sama orang tuanya, saya tidak pernah. Si mama pun menjawab, ada ya Aso, sudah makan nak. Wah, iya. Kesempatan ini si Aso. Aso pun menjawab, belum pi tante, sambil tersenyum malu-malu. Lalu kemudian si mama pun menjawab, oh, pulang makan dulu nak, nanti sakit Ki. Aso, ya, kirain mau diajak makan, disuruh pulang makan. Ya, udah jadi deh makan gratis si Aso. Bukannya mengajak Aso untuk makan bersama, sang ibu malah suruh Aso pulang untuk makan di rumahnya. Mungkin si ibunya juga masaknya cuma untuk 2 orang bareng anaknya begitu kan. Jadi takutnya tidak cukup sama si Aso. Atau mungkin Aso ini orang kaya yang makanannya itu sangat mewah. Jadi si ibu khawatir nanti Aso tidak suka dengan makanan di rumahnya si Neni ini. Kayak begitu mungkin. Yang kelima, tolong bangunkan di baru. Di baru, oke. Kayaknya ini cerita yang lumayan lucu ya. Soalnya di peringkat paling terakhir biasa paling lucu. Nah, seorang anak kecil harus pulang kampung sendiri. Sang ibu pun berpesan pada sopir bus untuk menjaga sang anak. Ibu sopir pun berkata, Pak sopir, kasih duduk depan ki anak aku nah, supaya kalau tidur ki, kasih bangun ki kalau sudah di baru. Pak sopir menjawab, iya bu, tenang mah ki. Si ibu pun menjawab lagi, berbicara ke anaknya, nak, jangko tidur nah. Si anak menjawab, iya mama, tenang saja mama. Kenapa jadi Papua ya? Kemudian sebelum berangkat, sekali lagi ibunya mewanti-wanti sopir dan anaknya. Kembali lagi ibu mengingatkan ya, Pak sopir ingat kina kasih bangun kalau di baru. Biasa itu dia tidur bela. Iya bu, tenang maki, jawab sang sopir. Kemudian setelah dalam perjalanan, si anak tidak berhenti bertanya. Setiap 15 menit dia selalu bertanya, Pak sopir, di baru mi? Sopir menjawab, belum. 15 menit kemudian, bertanya lagi, Pak sopir, baru mi? Pak sopir menjawab, belum pi. Dede, tidur mau kau dulu nak, nanti kalau di baru kau kasih bangun Joko itu. Akhirnya si anak pun tidur. Namun, tanpa disadari,
Sopir kebablasan sampai 50 namun tanpa disadari, sang sopir kebablasan sampai 5 kilometer sebelum Toraja. Jadi dilewati baru ya teman-teman, sudah mau sampai Toraja, si sopir ini nggak ingat begitu kalau mau harus kasih bangun si anak. Sopir pun panik karena baru ingat bahwa si anak masih terikut sampai Toraja. Nah, si anaknya seharusnya kan dikasih turun di Baru. Nah, setelah berembuk sama penumpang, akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke Baru untuk menurunkan si anak yang ketiduran. Mungkin karena kasihan ya teman-teman. Maklum anak kecil kasihan anak kecil pulang sendiri, bay. Masa mau dikasih jalan kaki dari Toraja ke Baru lagi. Nah, setelah perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di Baru. Jadi mereka putar balik sampai di Baru. Dan si sopir pun membangunkan si anak. Oi nak, bangun Moko. Di Baru mi ini. Si anak pun bangun, gosok-gosok matanya dulu. Hmm, oh iya, di Baru mi pak. Oh, jawab si anak. Sopir, iyo, ada yang jemput kok. Jawab sopir. Si anak pun menjawab, oh, ndak ada ji om. Nah bilang mama aku, kalau di Baru mi, nah suruh kak makan ke nasi dosku. Mau ke Toraja bela. Ah. Sopir pun menjawab, anak suntil ini anak. Dan ya ternyata maksud sang ibu itu untuk membangunkan adalah untuk mengingatkan sang anak untuk makan bekalnya. Karena aslinya si anak ini memang mau ke Toraja. Jadi mungkin mamanya berpesan, jangan kau makan dulu nak sebelum sampai di Baru. Begitu, jadi ingatkan Pak sopir untuk kasih bangun anaknya kalau di Baru, kasih ingat ya anaknya kalau di Baru untuk makan bekalnya. Karena ini anaknya sebenarnya mau ke Toraja juga. Aduh, mama sayang Dan teman-teman itulah tadi 5 cerita lucu dari Makassar dan juga sekitarnya ya, karena ada Bone-Bone, Jeneponto, ada Baru, Toraja juga tadi disebut. Lebih tepatnya ini cerita yang dipahami oleh masyarakat Sulawesi Selatan ya teman-teman, dan kayaknya juga nggak terlalu berciri khas sekali Makassarnya ya. Kayaknya orang dari suku manapun bisa relate dengan ceritanya, bisa nyambung sama ceritanya, soalnya nggak terlalu ciri khas Makassar ya teman-teman, tidak terlalu membawa jokes-jokes Makassar. Lebih tepatnya ini cuman cerita biasa yang dicampuri dengan istilah-istilah orang Makassar, bahasa-bahasa Makassar teman-teman. Tapi apapun itu lumayan menghibur. Dan teman-teman itulah tadi video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana pendapat kalian mengenai ceritanya? Apakah saya harus membuat video lain yang membahas tentang hal-hal santai kayak begini? Komen saja di kolom komentar di bawah. Kita akan kembali lagi di video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar Sulawesi Selatan pastinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.